channel Rainer Budi Harto. Teman-teman, kali ini saya ingin membahas mengenai benci itu apa. Benci itu kenapa kita tidak boleh membenci orang, walaupun kita disakitin, dibuat rugi, dihancurkan, keinginan kita tidak tercapai, kita dibuat gagal sama orang kita, atau enggak gini, kita dalam hidup kita mengalami kegagalan. Apa yang kita inginkan hilang, lenyap, diambil, tidak tercapai. Harta kita diambil, misalkan pasangan kita pergi, ya keluarga kita berantakan, anak kita meninggal, pasangan kita dalam pernikahan hancur, orang yang sangat kita sayang dipanggil sama Tuhan. Apakah kita boleh membenci? Teman-teman, saya cuma bisa bilang jangan, tidak perlu benci-benci kayak gitu, tidak perlu. Karena benci itu malah membuat kita semakin hancur, jatuh. Kalau kita tidak membenci pun sama kita membenci, hasilnya bisa, kalau terlihat kasat mata gitu aja, sama aja, bisa mirip-mirip aja. Jadi lebih baik mana kita? Lebih baik kita ini dong. Udah, kalau misalnya kita sampai noklu, udah dah, diem dulu aja. Palingan kita diem dulu aja, santai dulu aja. Jangan kita nih sudah jatuh ketimpa tangga, kita malah makin memperunyam diri kita. Bukannya kita malah harus happy atau lupa atau melupakan apa gimana, bukan itu maksudnya. Maksud saya, kita boleh tadi mengalami kekecewaan itu dalam hidup kita, tapi kita harus cari jalan. Belum tentu jalannya memang ketemu, tapi jangan ngabisin energi kita untuk hal yang kita tidak terima mendapatkannya. Mendingan kita tadi mencari jalan, mencari informasi baru, mengerjakan hal-hal lain yang bermanfaat bagi kita, dan kita berharap semuanya akan lebih membaik ke depan, makin baik. Sebetulnya orang yang mungkin orang tidak tahu bahwa kita itu kalau melakukan kesalahan dengan nggak suka sama orang, nggak suka atau nggak seneng banget akan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita mungkin nggak tahu, kita memang mungkin nggak tahu, tapi kan kita banyak yang mengingatkan, banyak mungkin dari informasi dimanapun ya. Kita harus jadikan itu jangan sebagai dendam. Ngapain kalau kita itu dendam sama orang, tapi kita malah belum tentu kita bisa bangkit lagi dengan bagus, dengan baik, dengan kita tadi nggak suka sesuatu dan betul-betul membencinya balik lagi. Ya, lebih baik kita cari jalan, kita memperbaiki hidup kita membuat semuanya itu berharap lebih baik. Bisa saja memang itu kesalahan kita, sesuatu itu terjadi, tapi kita terjadi demikian, mungkin itu adalah tahap tadi pembelajaran. Ya udah, kita ada sesuatu yang kita harus terima, ada yang kita harus mematangkan jiwa kita, mematangkan kehidupan kita agar makin bisa sukses, makin bisa maju, makin bisa berkembang dengan baik. Jangan ada masalah-masalah membuat kita down, membuat kita jadi orang yang nggak produktif, menjadikan kita orang yang jelek. Itu aja. Kemudian kita makanya bisa ngelihat nanti kalau kita, bayangan kita semakin tambah besar, bisa mendapatkan
bisa berada di titik kehidupan yang sekarang ini, itu kan pasti nggak terlepas dari masa lalu kita. Saya pun bisa jujur. Sampai sekarang pun saya terus mau semakin maju, berkembang, semakin bisa sukses. Saya kalau ngelihat ke masa lalu, saya juga nggak punya apa-apa. Sekarang pun saya bukan belum orang yang sukses banget. Tapi kita punya visi, kita punya harapan. Kita punya daya jelajah untuk melihat bahwa masa depan itu semakin cerah bisa kita gambarkan. Itu kalau kita ada halangan, mental block di diri kita, di hati kita, masa depan bisa nggak tergambar dengan baik, teman-teman. Kalau kita nggak bisa menggambar dengan baik, itu artinya ada sesuatu yang merintangi. Entah kita kehabisan energi, ya kita begitu nggak suka, jadi mau inget nggak mau ketemu itu orang, atau kalau kita sampai ketemu tuh orang, kita mau apa-apain tuh orang, habis energi kita. Mendingan energinya kita olah, kita gantikan ke hal-hal yang baik. Misalnya kita semakin baik dalam bertutur kata, semakin mau membantu orang, nggak usah dalam bentuk uang, dalam hal apapun, dalam tindakan, sikap, bantuan, pertolongan yang kita berikan, informasi baik, sharing hal-hal yang baik, dan pelajaran-pelajaran yang jelek kita memacu kita, memberi kita kekuatan untuk kalau ada sesuatu yang terjadi berulang, kita ingetin, itu kan nggak boleh misalnya, atau kita jangan lakukan itu. Atau misalnya kita marah sama orang, udah tapi marah demi kebaikan, lihat itu hasilnya, ingat itu membuat hasil yang jelek seperti itu. Tapi jangan kita malah terpendam, kita benci terus sama tuh orang. Oke, kita misalnya hindarin orang apa gimana, tapi cukup jangan ada dendam yang memblok, mental block. Cukup kita ingat bahwa kita belajar biar kita nggak jatuh, bagaimana caranya biar kita nggak jatuh. Dan setiap orang, ilmu setiap orang itu kalau kita pelajarin itu sebagai informasi saja, menurut saya. Informasi, tapi pelajaran terbaiknya saat kita itu sebagai guru kan, tapi pelajaran terbaiknya saat kita berhasil bangkit, saat kita berhasil maju, saat kita tidak kehabisan energi, saat kita bisa kuat, menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang berhasil, yang sukses gitu, tanpa celak, tanpa kejahatan yang real, yang nyata. Itu aja teman-teman yang saya mau share. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.